baru dipeluk, tapi celana dalam kamu udah lembab. Tenang, kamu gak sendirian. Banyak yang ngalamin dan percayalah, itu bukan sesuatu yang harus kamu sembunyikan. Karena kadang yang bikin basah itu bukan tangan, tapi otak kamu, imajinasi, degup pelan di dada, atau bisikan yang nyangkut di telinga. Dan tahu gak, justru kalau kamu udah basah cuma karena pelukan, itu tanda tubuh kamu sehat, responsif, dan hidup. So, yuk kita bongkar pelan-pelan karena ini bukan aib, ini ilmu. Dan mungkin ini adalah rahasia kenikmatan yang selama ini kamu gak sadari. Kalau cuma dipeluk langsung basah, itu tuh banyak yang langsung mikir, aduh jangan-jangan aku terlalu gampang terangsang. Tapi tunggu dulu, bisa jadi justru itulah tanda bahwa tubuh kamu bekerja dengan baik. Pelukan nakal atau respons alami? Jawabannya ilmiah banget. Saat kamu ngerasain sensasi hangat dan basah di area intim hanya karena pelukan, itu bukan hal memalukan kok. Vagina memang secara alami punya kelembapan dan jaringan mukosa, bahkan tanpa stimulasi seksual sekalipun. Tapi saat kamu terangsang, entah karena pelukan, suara lembut, atau bahkan cuma kenangan manis yang tiba-tiba muncul, kelenjar Bartholin yang ada di dekat pintu vagina akan mengeluarkan cairan tambahan sebagai pelumas alami. Ini cara tubuh kamu mempersiapkan diri. Dan tahu nggak, semua ini dikendalikan oleh sistem saraf parasimpatis, bagian tubuh yang diam-diam tahu kapan kamu siap. Menurut jurnal di NCBI dan Harvard Health, respons ini normal, sehat, bahkan penting untuk hubungan seksual yang nyaman dan memuaskan. Tapi kenapa ya kadang cuma pikiran nakal aja bisa bikin becek? Nggak disentuh, nggak diapa-apain, tapi udah basah. Oke, di segmen selanjutnya kita akan ungkap kenapa fantasi dan emosi bisa lebih menyalakan tubuh kamu daripada sentuhan. Gimana rasanya ya kalau cuma mikirin dia aja celana udah basah? Gimana tuh? Kok bisa? Padahal nggak ada kontak fisik sama sekali. Ternyata jawabannya lebih dari sekedar fantasi biasa. Ini tentang otak dan tubuh kita yang bekerja barengan, membuat kamu merasa seolah-olah kamu udah di deep touch. Padahal cuma dalam pikiran. Saat kamu berpikir tentang hal-hal yang bikin deg-degan, fantasi, atau bahkan kenangan romantis yang menggoda, otakmu tuh secara otomatis mengaktifkan respons seksual. Maksudnya gimana itu? Jadi gini, otak kita dalam hal ini sistem saraf parasimpatis memainkan peran penting dalam proses pelumasan. Nah, ini adalah bagian dari sistem saraf yang bertugas mengatur respons tubuh kita saat kita rileks atau terangsang. Begitu ada rangsangan emosional, sinyal langsung dikirim ke area tubuh yang sensitif, termasuk area intim kamu. Pelumasan yang terjadi itu bukan hanya karena rangsangan fisik atau sentuhan, tapi juga karena otak merespons apa yang kita lihat, dengar, atau bahkan bayangkan. Dalam Journal of Sex Research dijelaskan kalau sexual arousal kita yang dipicu oleh fantasi atau pikiran bisa memicu respon tubuh yang sama dengan stimulasi fisik langsung. So, ini termasuk peningkatan aliran darah ke genitalia dan produksi cairan pelumasan alami dari kelenjar Bartholin. Bahkan ya, para ahli di Kinsey Institute menyebutkan kalau wanita bisa mengalami pelumasan meski nggak ada kontak fisik sama sekali, hanya dengan rangsangan mental yang cukup. Fantasi misalnya bekerja sangat kuat pada banyak orang, dan ini adalah respon fisiologis yang alami. Jadi, kalau kamu ngerasa basah hanya karena membayangkan momen tertentu, tubuhmu itu nggak ngaco. Justru itu adalah tanda kalau tubuh kamu itu sangat responsif dan secara ilmiah itu hal yang sangat sehat.
Tapi biar kamu makin paham, kita bakal bahas kenapa pelumasan itu penting banget. Bukan cuma soal kenikmatan, tapi juga soal kesehatan tubuh kamu. Kalau pelumas alami kurang, itu bisa bikin hubungan lebih nggak nyaman loh. Dan itu juga bisa jadi tanda ada yang nggak beres di tubuh kamu. Well, pelumasan itu bukan cuma soal feeling good aja, tapi ada alasan kesehatan yang penting banget. Nggak percaya? Gini deh, tau gak sih, kalau pelumasan itu kunci kenyamanan dalam hubungan seksual. Nah, kalau kekurangan pelumasan bisa bikin hubungan jadi gak nyaman, bahkan bikin sakit. Bayangin aja nih ya, kayak ngerasain gesekan kasar tanpa pelumas tuh. Aduh, sakit kan? Makanya pelumasan alami ini penting banget buat ngurangin gesekan yang bisa mengakibatkan iritasi atau bahkan luka pada area sensitif kita. Ada studi yang menunjukkan kalau wanita yang mengalami kekeringan pada area intim lebih rentan terhadap infeksi, peradangan, dan masalah kesehatan lainnya. Menurut The American Journal of Obstetrics and Gynecology tahun 2021, pelumasan yang cukup itu juga ngurangin risiko infeksi saluran kemih atau iritasi yang bisa terjadi akibat gesekan saat berhubungan intim. Nah, ini bisa jadi masalah besar kalau nggak diperhatikan. Karena infeksi saluran kemih tuh bisa bikin kamu ngerasa nggak nyaman seharian, bahkan sampai mengganggu kualitas hidup loh. Jadi, kalau kamu merasa pelumasan berkurang, jangan anggap remeh ya. Pelumasan berbasis air bisa jadi penyelamat kamu. Tunggu dulu, pelumas? Iya, pelumas. Pelumas berbasis air bisa meningkatkan kenyamanan saat berhubungan, mengurangi gesekan dan bikin hubungan kamu jadi lebih nikmat. Kalau kata Dr. Jennifer Genter, ahli ginekologi dan seksolog itu bilang, bahkan nyaranin loh pelumas berbasis air untuk hampir semua wanita yang ngalamin kekeringan vagina, soalnya ini bisa ngurangin rasa sakit dan ningkatin kepuasan seksual. Tapi hey, walaupun pelumasan itu penting, bukan berarti semuanya selalu berjalan mulus kan? Kadang tubuh kita tuh bisa punya kode-kode yang ngasih tanda kalau ada yang gak beres. Jadi, gimana sih cara tahu kalau kamu harus mulai khawatir? Nah, jangan sampai kamu cuek aja, nanti malah nyesel loh. Oke, ayo kita cari tahu kapan kamu harus mulai perhatikan lebih serius. So, meskipun pelumasan itu hal yang normal, tubuh kita kadang ngasih sinyal yang gak boleh kita abaikan. Perubahan itu bisa jadi tanda kalau ada yang gak beres. Tapi jangan khawatir, kamu gak perlu panik dulu, kita bahas bareng ya. Kalau kamu ngerasa pelumasan tiba-tiba berubah, entah jadi terlalu kering, meskipun ada rangsangan, atau malah muncul bau yang gak sedap. Nah, itu saatnya kamu lebih perhatian. Jangan sampai nih kamu cuek aja, apalagi kalau itu udah berlangsung lama. Karena bisa jadi ada masalah kesehatan. Terus apa nih yang perlu kamu waspadai? Nah, salah satunya adalah kekeringan ekstrim. Nah, keringnya area intim meski kamu udah terangsang bisa jadi tanda adanya ketidakseimbangan hormon, stres berlebihan, atau bahkan infeksi. Nah, sebuah penelitian dari Journal of Sexual Medicine tahun 2022 menemukan kalau 20-40% wanita mengalami penurunan pelumasan akibat menurunnya kadar estrogen, terutama setelah menopause. Nah, hal ini bisa bikin hubungan seksual tuh terasa gak nyaman, bahkan nyakitin. Dan ada lagi, kalau kamu ngerasa gatal, iritasi, atau bahkan terasa terbakar setelah berhubungan. Nah, itu tuh bukan cuma rasa gak nyaman yang biasa, itu bisa jadi tanda infeksi loh. Misalnya, vaginosis bacterialis, yang disebabkan sama gak seimbangnya bakteri di area intim. Kalau menurut studi yang diterbitkan oleh International Journal of Women's Health tahun 2021, ada sekitar 29% wanita mengalami vaginosis bacterialis yang bisa ganggu pelumasan dan memicu bau yang gak sedap. Dan kamu tahu gak, kalau ini dibiarin gitu aja bisa berisiko ningkatin penularan penyakit menular seksual loh. Jadi, kalau ada yang aneh dengan tubuh kamu, jangan ragu untuk memeriksakan diri ya. Ingat, tubuh kamu adalah milik kamu. Kamu punya hak untuk ngerasa nyaman
dan sehat kan? Sekarang, kalau kamu mau menjaga pelumasan tetap optimal tanpa harus khawatir, ada nih tips praktis yang bisa kamu pakai sehari-hari biar nggak ada lagi tuh yang perlu kamu takutin. Pertama, yang paling penting, hidrasi. Iya, kamu gak salah dengar. Minum banyak air, itu gak cuma buat kulit ya, tapi juga buat menjaga kelembapan alami tubuh termasuk area intim. Karena penelitian dari American Journal of Clinical Nutrition tahun 2021 menunjukkan kalau tubuh yang terhidrasi dengan baik akan berfungsi optimal, termasuk dalam memproduksi cairan pelumas alami. Jadi jangan lupa minum air putih, minimal 2 liter sehari. Bisa bayangin ya, kalau tubuh kamu terhidrasi dengan baik, pelumas alami juga akan lancar kan? Bikin pengalaman intim lebih nyaman dan menyenangkan. Kedua, hindari produk yang bisa bikin iritasi. Kamu tahu kan, sabun dengan pewangi atau produk berbahan kimia keras yang bisa ngerusakin keseimbangan pH di area intim? Nah, ada penelitian di Journal of Obstetrics and Gynecology tahun 2022 yang nyatain kalau produk dengan bahan kimia keras bisa menyebabkan iritasi dan bahkan menurunkan produksi pelumasan alami. Jadi, gunakan tuh sabun yang lembut tanpa pewangi yang khusus untuk area intim. Percaya deh, tubuh kamu pasti akan lebih berterima kasih. Yang ketiga, foreplay. Oh, kamu pasti tahu betapa pentingnya foreplay. Bukan cuma sekedar pemanasan fisik nih, tapi juga ngebuat ikatan emosional ke kamu lebih dalam yang bisa mempengaruhi pelumasan alami. Karena studi dari Journal of Sexual Health tahun 2020 mengungkapkan bahwa pasangan yang lebih fokus pada foreplay mengalami tingkat kepuasan yang lebih tinggi dan tubuh mereka lebih responsif untuk memproduksi pelumasan. Jadi, luangkan waktu lebih banyak untuk foreplay. Nggak hanya bikin momen intim lebih panas, tapi juga lebih nyaman. Keempat, gunakan pelumas. Kalau perlu bantuan ekstra, pilih pelumas yang berbasis air dan yang cocok dengan tubuh kamu. Nggak ada salahnya kok untuk gunain pelumas. Itu justru bikin semuanya lebih lancar, lebih menyenangkan, dan tanpa rasa khawatir. Soalnya, menurut International Journal of Impotence Research tahun 2021, penggunaan pelumas itu dapat meningkatkan kepuasan seksual dan mengurangi gejala nggak nyaman seperti kekeringan atau nyeri. Jadi, pastiin ya, kamu pilih pelumas yang bebas dari bahan kimia berbahaya dan sesuai dengan pH tubuh kamu. Jadi gimana? Siap menjaga kesehatan tubuh dan intimasi dengan cara yang lebih cerdas, lebih menyenangkan, dan pastinya lebih menggoda? Kalau kamu merasa video ini bikin kamu makin terbuka dan pengen lebih tahu, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Karena kita masih punya banyak rahasia tentang kesehatan seksual yang lebih mendalam, lebih menggairahkan, dan pastinya lebih bikin kamu ketagihan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.